Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara semua. Terima kasih ulun ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sama-sama. Ini Pak, suatu kehormatan banget Pak buat khususnya untuk tim ulun sendiri dan pribadi ulun bisa ngobrol bareng bersama Bapak di rumah dinas Bapak inilah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya ini Pak, saya gugup Pak bisa ngobrol sama Bapak Wakil. Biasa aja, santai aja kita. Sama-sama anak muda ini kan. Wis mantap Pak. Kebetulan Bapak ini memang masih muda ya Pak. Iya. Sebelum kita masuk ke obrolan Pak, ulun mungkin mau mengenalkan Bapak dulu. Iya. Silakan. Mungkin ada dari nantinya kawan-kawan yang mungkin belum kenal sama beliau. Beliau ini adalah Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak Beri Nahdian Furqon. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Bapak ini, Pak, sangat menginspirasi khususnya untuk anak-anak muda kaum milenial seperti ya ulun lah dan mungkin yang lain-lain. Kita akan ngobrol Pak di sini karena ini era atau zamannya betul. milenial. Tapi kita masih ada dalam kondisi pandemi Pak. Covid ya. Pak. Jadi apakah ada gitu saran atau tips untuk kaum milenial yang bisa membantu ekonomi saat pandemi ini Pak? Iya. Mungkin dari Bapak bisa menyampaikan kepada kaum milenial khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupun di lainnya. Silakan Pak. Yang pertama, biar lebih akrab, lebih enak, sebenarnya lebih enak kalau disebut abang ya kan. Oh, abang, wis. Abang Jadi kita biar lebih akrab lah begitu. Wah, suatu kehormatan nih loh bisa ya, nih. Memang saat ini kondisi kita kan di tengah pandemi COVID-19 yang bahkan sampai saat ini belum lagi juga melandai. Nah, tentu dampaknya kan bukan hanya dampak kesehatan, tetapi juga pandemi COVID-19 ini juga berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial, termasuk ekonomi. Nah, sehingga dibutuhkan kreativitas, untuk kemudian kita bisa memanfaatkan situasi pandemik namun tetap bisa produktif. Nah, saya kira saya apresiasi dengan kelompok anak-anak milenial, teman-teman seperti Anda ini yang terus bekerja secara kreatif dalam situasi pandemik ini ya, sehingga kita bukan saja melihat adanya dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, tetapi bagaimana kemudian kita juga mengambil makna bahwa pandemi COVID-19 ini bisa memunculkan pekerjaan baru bagi anak-anak milenial. Nah, saya kira kalau bicara apa saja yang mungkin bisa dikerjakan, kalau kita lihat situasi pandemik ini tentunya mungkin kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Dan yang pertama bisa kita lihat misalnya sarana kesehatan, ya kan. Yang kedua tentu kebutuhan olahraga, kemudian kebutuhan pangan, dan kemudian yang lain di tengah pandemik COVID-19 ini, di mana ada pembatasan orang untuk bisa berkumpul gitu kan. Nah, ini kemudian berbagai aktivitas itu dilakukan secara daring. Berbagai aktivitas dilakukan secara virtual. Nah, ini juga potensi yang cukup besar saya kira untuk dikembangkan menjadi potensi usaha. Nah, dengan menangkap potensi lokal, apa yang menjadi potensi misalnya tadi soal kesehatan. Kita punya produk-produk unggulan di sini seperti madu, misalnya kan, baik madu hutan, madu peliharaan maupun kemudian ya maksudnya bukan madu ini tapi madu dari tahun yang dipelihara kan. Ternak lah, madu ternak, kemudian
ada juga madu kelulut. Iya, benar. Nah, ini kan bisa kemudian saya kira milenial bisa melakukan inovasi. Di mana inovasinya misalnya di packagingnya, misalnya kemasannya, tidak hanya dijual di botol-botol biasa, tapi dikemas dengan baik, ya kan? Nah, kemudian setelah dikemas kan bisa dipasarkan lewat online, ya kan? Bisa dipasarkan. Nah, sehingga ya bisa dikirim kemana-mana, orang butuh, misalnya kan. Nah, ini karena orang saat ini butuh menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh, vitamin, gitu kan, dibutuhkan. Dan ini sebenarnya tersedia di kita, tersedia di tempat kita ada. Nah, contohnya tadi kayak madu. Nah, dalam hal lain misalnya soal pangan, orang bekerja di rumah, jarang keluar rumah, gitu kan, karena adaptasi kebiasaan baru, gitu kan. Nah, ini jangan menghambat kita kemudian untuk mengembangkan bisnis. Nah, diantaranya juga bisa saja kemudian bisnis pengantaran makanan, misalnya, gitu kan. Nah, itu bisa dikembangkan kerjasama dengan warung-warung yang ada, gitu kan, yang sudah ada, sehingga kemudian walaupun kemudian situasinya masih dalam situasi pandemik, tapi kita masih tetap bisa produktif. Benar sekali, Pak. Ada yang ulun tanggap dari saran Bapak tadi, mungkin kan seperti madu ya, Pak. Betul. Madu, jadi kan kita kemas kembali, madu itu bisa menjadi harganya lebih tinggi. Betul. Kalau memang kita bisa beli madu ke tempat peternak, tapi itu mungkin harganya agak turun ya, Pak. Iya, betul. Tapi kalau kita dikemas dengan kemasan yang kata Bapak lebih bagus, apalagi secara online, itu mungkin harganya jauh lebih tinggi dan keuntungannya lebih besar. Tentu. Iya. Selain itu mungkin seperti minuman, itu ada juga ya, Pak. Tapi kebetulan kalau minuman itu ya di kota manapun banyak. Betul. Tapi masih kemasannya ataupun secara packingnya masih banyak yang kurang ya, Pak. Betul. Ini jadi potensi bagi kita semua, khususnya kaum milenial, untuk berlomba atau mau membuka usaha, bisnis dan inovasi yang lebih maju untuk mendukung perekonomian daerah kita yang di era pandemi ini mungkin agak turun ya, Pak. Betul. Nah, yang lain kan bisa, misalnya begini, kan di situasi pandemik ini sekolah di rumah. Iya, benar. Melalui daring, online. Nah, kan sebenarnya teman-teman milenial bisa memanfaatkan itu untuk membuat semacam materi-materi yang bisa kemudian itu juga bisa menjadi usaha, ya kan, materi belajar, ya kan, materi belajar kreatif lah, baik itu materi pelajaran teoritik maupun pelajaran keterampilan, yang mana kemudian ketika orang mengklik misalnya mesti mendonasi sekian, gitu kan, untuk kebutuhan ini. Nah, sehingga kemudian itu bisa berkembang juga. Nah, ini juga membantu di bidang pendidikan, anak-anak tidak bosan harus ikut sekolah daring yang kemudian materinya dari sekolah melulu, tetapi ada materi-materi kreatif yang kemudian konten-kontennya misalnya bagaimana membuat cara mainan, bagaimana kemudian memasak, atau bagaimana kemudian membuat kerajinan tangan dan seterusnya. Yang itu kan bisa diperagakan lewat video, dan itu bisa juga menjadi usaha. Iya, ya. Benar sih, Pak. Bisa juga kan itu lebih untuk menarik minat mereka. Betul. Itu diberikan hadiah mungkin ya, Pak. Betul. Iya, bisa diperlombakan. Misalkan kita bikin materi tentang perlombaan bikin video pantun. Betul. Ya kan, Pak? Nah, ini yang saya sebut gagasan kreatif tadi. Iya, Pak. Nah, karena kita tahu kan kelompok milenial ini sekarang mendominasi. Iya, benar sekali. Mendominasi di negara kita, termasuk di benua kita ini di Hulu Sungai Tengah. Benar. Nah, generasi milenial ini yang saya kira memang sudah menguasai lah teknologi, gitu kan. Iya. Mereka sudah familiar dengan teknologi dan manfaatkan teknologi ini di tengah pandemi ini menjadi usaha yang bisa dikembangkan. Iya, benar, Pak. Apalagi kalau di sektor khususnya pangan ya, Pak. Betul. Kita ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, apalagi Benua 6, wah melimpah ya, Pak. Betul. Tapi mungkin masih untuk
kreativitasnya untuk mengembangkan lebih maju lagi ya masih belum ada gitu ya Pak. Ya mungkin kalau ada pun masih belum terekspos mungkin ya Pak. Betul. Ya. Mungkin ada saran juga dari Bapak kalau dari segi pangan Pak mungkin. Ya dari segi pangan misalnya kita kan bisa menyiapkan pengantaran ke rumah-rumah misalnya kan. Oh, iya, benar, pengantaran ke rumah dan itu kerjasama dengan warung-warung yang ada. Oh, iya. Atau teman-teman milenial juga bisa membuat sendiri ya kan, masakan-masakan yang bisa kemudian juga dijual ke rumah atau menyediakan sarana. Saya pernah baca itu ada satu gagasan kemarin kelompok milenial juga yang kemudian kalau kita mau misalnya barbecue misalnya kan, itu disediakan dengan dengan peralatannya, dengan bahan bakunya gitu kan. Nah, itu siap diantar ke rumah. Tinggal kita tinggal masak-masak sendiri di rumah gitu kan. Nah, itu udah disiapkan. Nah, saya kira ini gagasan-gagasan yang kreatif. Nah, selain itu juga misalnya menyediakan paket sayuran, menyediakan paket makan malam misalnya kan, yang kemudian itu bisa dikemas sedemikian rupa yang bisa dilakukan juga pemasarannya lewat online gitu kan, yang juga termasuk sampai pengantarannya. Iya, benar sekali Pak. Ini suatu tips dan saran yang sangat bermanfaat khususnya bagi kaum milenial yang mungkin masih ragu untuk membuka usaha karena masih takut mungkin apa yang mau dibuka di pandemi ini. Tapi dengan saran dari seorang wakil bupati, apalagi beliau ini orang yang sukses masih muda ya Pak. Insya Allah. Jadi saran beliau ini patut untuk kita coba dan kalian harus bisa dan berani untuk memulainya. Karena usaha itu kalau tidak dicoba Pak dan dimulai nggak tahu kan Pak. Betul. Iya. Saya kira jangan takut salah. Kita harus berani untuk melangkah. Kalau kita tidak pernah berani melangkah, maka kita tidak tahu apakah kita akan berhasil atau tidak. Iya, ya? benar sekali. Kalau kita tidak berani melangkah, kita sudah pastikan bahwa kita tidak akan berhasil. Iya. Tetapi kalau kita berani melangkah, satu langkah aja, itu kemungkinan keberhasilan akan ada. Benar Pak. Nah, sehingga saya mengharapkan nih teman-teman milenial itu jangan terlalu takut melangkah atau jangan terlalu khawatir ya kan. Wah, ini nanti kalau ini gagal, takut gagal ya, kalau bahasa Banjarnya itu busia ini ya, busia kada sampai, busia gagal ya. Nah, jangan terlalu khawatir. Melangkah saja. Tentu ada perhitungan-perhitungan tertentu itu kan. Nah, melangkah, karena dengan melangkah kita memahami kalaupun itu kemudian gagal, kita tahu di mana kegagalannya. Itu kan yang sehingga kita perbaiki. Itu menjadi bagian untuk tahapan-tahapan menuju pada kesuksesan. Benar sekali Pak. Wah, ini suatu obrolan yang sangat bermanfaat dan juga jarang bisa ada yang begini loh Pak. Wah, ini sangat terima kasih banget loh Pak atas sarannya dan juga waktunya bisa ngobrol bersama dan juga bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita kaum milenial khususnya di era pandemi ini, karena ilmu itu sebenarnya mahal ya Pak. Tapi kalau mau saling berbagi itu akan bermanfaat bagi orang lain. Iya. Saya kira satu hal juga bagi teman-teman milenial, pengalaman saya ingin berbagi. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang ada guru. Siapa? Sehingga kemudian kita bisa terus-menerus belajar untuk meningkatkan kapasitas. Jadi jangan terpaku pada kita sekolah formal saja, tapi bagaimana kita kemudian menempatkan semua tempat adalah sekolah, kemudian semua orang adalah guru. Iya, benar. Nah, saya kira semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar. Nah, kelompok milenial saat ini saya kira punya potensi yang luar biasa untuk kemudian turut serta mengembangkan, memajukan Kabupaten Sungai Tengah. Benar Pak. Memang kaum milenial ini harusnya cepat bergerak ya Pak. Betul. Karena kalau generasi sekarang siapa lagi yang mau Betul. membangun ya Betul. Pak? Iya. Kita ini kan era
4.0 lah gitu Iya, kan. benar Pak. Nah, saya kira kita harus terus melangkah kalau tidak mau ketinggalan Benar, dari daerah-daerah lain atau dari negara-negara lain. Iya. Karena kalau kita tengok mungkin secara teknologi banyak di negara lain yang mungkin ada yang tahu atau yang belum, seperti di Jepang atau Cina ya Pak. Betul. Itu teknologi mesin atau apa itu sudah wah canggihnya Pak. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita di Indonesia ini ya bisa-bisa aja Pak sebenarnya. Tapi mungkin masih ada sarananya yang belum mendukung Pak. Iya. Kalau mungkin ada nggak Pak bayang-bayangan atau mungkin saran dari Bapak juga ya. Ini sebenarnya sih pribadi ulun sendiri Pak. Mungkin nanti bisa Bapak tanggapi. Kalau dari kita di Kabupaten Nusa Tengah ini, kalau ada milenial ini membuat suatu teknologi atau penemuan yang baru, itu ada nggak tempatnya untuk mereka menyalurkan itu Pak? Maksudnya kalau dari dukungan Pak Beri sendiri. Ya, saya kira saya sangat mendukung ya generasi muda, anak-anak yang punya inovasi, kreativitas dalam mengembangkan teknologi. Nah, di kita kan di sini ada dinas ketenagakerjaan, ya kan. Kalaupun kemudian lebih jauh lagi, mungkin kita bisa ke provinsi, di mana di sana ada balai teknologi. Nah, saya kira kreativitas teknologi ini bisa terus didukung dan dikembangkan. Nah, ini menjadi bagian agar kemudian ini bisa kita adopsi untuk menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang ada di kita. Misalnya terkait dengan pendidikan. Bagaimana kemudian teknologi mampu menjangkau pendidikan sampai ke daerah-daerah terpencil, ya kan? Nah, kita jangan terpaku pada ini harus ada tower segala macam. Tapi mungkin dengan teknologi tertentu ini bisa dikembangkan agar tetap bisa menjangkau. Nah, kemudian dalam hal pertanian misalnya, ada banyak potensi yang harus dikembangkan. Ada lahan rawa kita yang butuh sentuhan teknologi, yang saya kira ini tantangan bagi generasi muda, bagi generasi milenial untuk menjawab ini dengan mengembangkan teknologi. Nah, teknologi kita kembangkan berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal. Siap Pak, benar sekali. Untuk saran dan Bapak tadi mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk kaum milenial. Jujur Pak, ini sangat bagus lah, apalagi ini kalau bisa langsung diterapkan oleh kaum milenial bergerak saat ini juga, itu akan lebih mempermudah Pak, mempermudah aktivitas masyarakat kita khususnya yang di desa dengan teknologi yang bisa diinovasikan untuk membantu pekerjaan mereka. Kalau saya percaya bahwa saat ini pun sudah banyak inovasi, kreativitas yang dilakukan oleh kawan-kawan milenial. Dan saya sangat apresiasinya, perlu kemudian ini diperluas, perlu terus dikembangkan dan ditularkan. Ditularkan kepada kelompok-kelompok lainnya. Sehingga mereka tertarik juga ya Pak untuk mengikuti. Betul. Jangan hanya sekedar itu apa ya. Iya. Tapi kalau mereka bisa diajak dan ikuti, pelajari juga. Betul. Mungkin dari inovasi yang satu bisa berkembang ke inovasi yang lebih meningkat lagi. Betul. Iya. Dan saya kira saat ini tidak ada yang tidak mungkin, apalagi di era digital saat ini kan segala sesuatu mudah dijangkau, informasi ya kan, kemudian sarana prasarana ya. Kalau dulu mungkin berhari-hari, berminggu-minggu ya, kita membutuhkan informasi apa tinggal cari di Google gitu kan. Nah, atau kemudian kita butuh barang-barang tertentu untuk kemudian kita rakit membuat teknologi pertanian misalnya,
ya kita tinggal minta kirim aja mau ke negara mana, mau Eropa ya kan, Iya. Barat, China itu kan, Iya. ya kan. Kalau dulu kan susah kan, Iya, benar, kalau dulu susah sekali. Kalau sekarang kita tinggal lihat di online, oh ini beli alatnya, beli barangnya, ya kemudian itu memudahkan lah bagi kita semua. Iya, benar sekali Pak. Itu adalah sangat memang mempermudah ya Pak. Betul. Sangat mempermudah kita. Tapi memang mungkin kalau kita yang di benua ini khususnya tidak sama seperti di kota-kota besar Pak. Betul. Mungkin hanya kalau dari 100% kaum milenial atau remaja gitu kan, mungkin sekitar 80 atau 90% lah. Pasti ada masih yang belum paham tentang begitu Pak. Tapi kalau memang orangnya mau belajar seperti kata Bapak tadi, dimanapun tempatnya adalah sekolah, dan siapapun orangnya adalah guru. Betul. Itu ada kemauan akan terjadi dan bisa. Iya. Misalnya saat ini pertanian, kita kan masih misalnya memupuk masih dengan manual. Iya Pak. Nah, padahal kita kan ada teknologi drone sudah. Iya Pak. Nggak terlalu rumit saya kira teknologi drone itu. Alat-alatnya juga bisa dicari gitu kan, bisa pesan lewat online. Nah, kembangkan buat drone yang agak besar yang kemudian bisa sehingga memupuk sawah. Iya. Udah dikendalikan dengan ini aja kan. Iya. Nah, traktor misalnya, pengendalian traktor saya kira di beberapa tempat sudah ada itu. Nah, udah dipasang dengan remote control, udah nggak perlu lagi traktor langsung ini, udah dengan remote aja kita di pinggir sawah gitu kan. Sambil nyantai aja ya Pak. Bisa. Nah, ini saya kira kreativitas yang memang saat ini kita butuhkan dari kelompok-kelompok milenial. Iya. Dan jangan takut, jangan khawatir, jangan takut gagal gitu kan. Nah, ini saya kira kalau kemudian itu dilaksanakan, dikembangkan, ya ini juga kalau kemudian ternyata terbukti bisa lebih efektif, efisien dalam mengerjakan pertanian misalnya gitu kan. Iya. Saya kira akan banyak itu nanti yang akan memesan. Benar Pak. Oke, untuk obrolan ini mungkin Pak sampai di sini dulu gitu kan. Ya nextnya mungkin ada yang kita mau sampaikan lagi nanti kalau Bapak ada waktu dan kesempatan. Insyaallah. Jadi mungkin nanti bisa dengan topik pembicaraan yang baru, mungkin yang lain lagi. Dengan obrolan ini sangat bermanfaat untuk kami juga khususnya milenial. Terima kasih sama-sama Pak untuk saran dan tipsnya. Semoga apa yang Bapak berikan bermanfaat bagi kami. Amin. Tetap semangat. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih untuk saudara semua khususnya di Banua 6 dan Kabupaten Lusongai Tengah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.